Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran matematika dengan dosen mengaku Bapak Dr. Arif Junaidi MPD. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah mengenai strategi problem basic learning. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Nur Junaida Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Junaida Wulandari akan menjelaskan tentang pengertian strategi problem based learning dalam pembelajaran langsung. Problem based learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah (PBM) adalah metode belajar yang membelajarkan peserta didik untuk memecahkan masalah dan merefleksikannya dengan pengalaman mereka, sehingga memungkinkan dikembangkannya keterampilan berpikir seperti penalaran, komunikasi, dan koneksi. Dalam memecahkan masalah yang bermakna, relevan, dan kontekstual, PBL merupakan salah satu metode dalam belajar kontekstual yang didasarkan pada teori belajar konstruktivisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode PBL sesuai untuk diaplikasikan dalam pembelajaran bidang matematika dan dapat dikombinasikan dengan metode konvensional lainnya untuk mencapai hasil pembelajaran secara optimal. Di samping itu, PBL cukup efektif dalam memudahkan pemahaman mahasiswa dan menghubungkan pengetahuan mereka dengan realitas permasalahan yang ada dalam masyarakat. Pembelajaran berbasis masalah (PBM) atau Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah berbagai titik awal, akuisisi, dan integrasi pengetahuan baru. PBL adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan para peserta didik tersebut dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Dengan pembelajaran model ini, peserta didik dari sejak awal sudah dihadapkan kepada berbagai masalah kehidupan yang mungkin akan ditemuinya kelak pada saat mereka sudah lulus atau dari bangku sekolah. Yang B. Ciri strategi problem based learning dalam pembelajaran langsung. Di dalam strategi PBM terdapat 3 ciri utama, yaitu yang pertama, strategi PBM merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam pembelajaran ini tidak mengharapkan mahasiswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran. Akan tetapi, melalui strategi PBM, mahasiswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkannya. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah strategi PBM, menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah tidak mungkin ada proses pembelajaran. Dan yang terakhir, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Oke, halo, nama saya Wasilatul Bariroh dengan NIM T2019-7129. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah diawali oleh rekan kelompok saya, yakni Mbak Rike dan Mbak Ida. Nah, di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yakni poin C. Adaptasi di poin yang C. Nah, di poin C ini deskripsikan strategi problem based learning dalam pembelajaran langsung. Oke. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang diarahkan langsung oleh guru.
Karena dalam strategi pembelajaran langsung ini, guru secara efektif memberikan materi sebagai pemindahan pengetahuan dari seorang guru kepada muridnya melalui ceramah dan tanya jawab. Nah, strategi ini sangat efektif untuk menentukan informasi dan membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung ini bersifat sangat deduktif. Strategi ini dipengaruhi oleh aliran behavioristik. Nah, bagi kalian semua pasti di semester 1 dan semester 2 sudah sangat mengenal tentang teori belajar behavioristik, karena kita sudah membahas itu di sebelum semester 3 ini. Di mana aliran ini menekankan kepada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Nah, kita tuh hanya fokus pada hasil belajarnya saja. Nah, pada problem based learning sendiri lebih fokus pada tujuannya. Nah, tujuannya itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yakni memecahkan suatu masalah dalam keseharian sehingga siswa sudah terbiasa dengan situasi yang nyata. Problem based learning itu sendiri merupakan model pembelajaran yang mampu memberikan dan satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar afektif dan aktif kepada siswanya untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan sebuah masalah. Akhirnya sudah terlatih karena sudah diajari dari sebelum-sebelumnya, sehingga tidak kaget untuk menghadapi dunia nyata. Dengan problem based learning or PBL ini, guru perlu memberikan kesempatan cukup kepada siswanya untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkan siswa menjadi pembelajar yang mandiri atau independent learner. Siswa secara aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya agar siswa menjadi orang yang mandiri dari pengetahuan yang sudah dimiliki sehingga dapat dikembangkan. Hal ini dimaksudkan agar siswa mampu menghadapi masalah dalam kehidupan nyata dan mampu untuk menyelesaikannya. Di samping itu, untuk tampil unggul pada keadaan yang selalu berubah dan kompetitif ini, diperlukan kemampuan memperoleh, memilih, dan mengelola informasi. Kemampuan untuk berpikir secara kritis, sistematis, logis, kreatif, dan kemampuan untuk dapat bekerja sama secara efektif. Itu tadi poin ke yang C. Nah, sekarang kita memasuki poin yang keempat. Nah, poin yang D ini adalah langkah-langkah strategi problem based learning dalam pembelajaran langsung. Nah, ada apa aja sih? Nah, langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran yang dikonsepkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain ada apa aja? Nah, yang pertama ada konsep dasar atau basic concept. Fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi atau link, dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan belajar, sehingga tidak salah arah tentang belajar. Nah, itu tadi option yang kedua. Kita memasuki option yang B, yang kedua. Yang tadi tuh option yang pertama ya. Nah, sekarang kita memasuki option yang kedua, yakni pendefinisian masalah. Defining the problem. Dalam langkah ini, fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapatnya sehingga nggak stuck diem doang, sehingga dapat mengeluarkan apa isi hatinya tentang hal tersebut sehingga dapat mendapat ide dan tanggapan terhadap skenario secara bebas sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat sehingga nggak stuck sama satu orang saja. Jadi mendapat berbagai pemasukan pendapat dari yang lain, dari anggota kelompoknya. Itu tadi adalah opsi yang B. Sekarang kita ke yang C, yakni pembelajaran mandiri, self learning. Nah, mandiri ya. Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Sumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel tertulis atau yang ada di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. Tahap investigasi ini memiliki dua tujuan utama, yakni yang pertama adalah agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas. Oke, tadi yang pertama, yakni yang kedua, informasi dikumpulkan dengan satu tujuan. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya yaitu dipresentasikan di kelas dan informasi tersebut haruslah relevan dan mudah dipahami. Seperti yang sedang saya lakukan sekarang, sedang presentasi online. Ya, itu adalah salah satu cara untuk saya berarti saya ini sudah memahami materinya.
bagaimana saya dapat memahami materinya? Karena di sebelum-sebelumnya saya sudah mengumpulkan materi-materinya, entah itu dari perpustakaan, halaman web, dan bahkan dari pakar-pakar ternama. Oke, sekarang kita masuk option yang keempat, yang D, pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge. Nah, setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya. Nah, kita tuh harus diskusi dalam kelompok. Kenapa? Ya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dan dalam permasalahan kelompok. Karena kan bukan karena satu orang yang paling pintar memiliki pendapat, jadi kita harus stuck dan patuh kepada pendapat beliau. Bukan, karena kita juga memiliki pendapat, teman kita memiliki pendapat, sehingga kita berdiskusi untuk mencapai solusi dari permasalahan kelompok tersebut. Nah, pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik berkumpul sesuai kelompok dan dengan fasilitatornya atau penyampai ilmunya, narasumbernya. Nah, itu tadi yang poin yang D. Sekarang kita yang ke E, penilaian assessment. Penilaian dilakukan dengan memadukan 3 aspek pengetahuan atau knowledge, lanjut kecakapan, skill, dan sikap, attitude. Nah, penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir seperti UAS, UTS, kuis, PR, dokumen, laporan, dan masih banyak lagi. Oke, itu adalah tadi yang poin-poin saya, bagian saya yang saya sampaikan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk poin yang kelima yaitu keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran berbasis masalah atau sering kita sebut problem based learning menurut Sanjaya 2006. Kelebihan yang pertama adalah memecahkan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi bacaan. Yang kedua, pemahaman masalah dapat menantang kemampuan siswa untuk memberikan serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan yang baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuannya untuk memahami dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Untuk yang kelima adalah pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka pelajari. Yang keenam, pemecahan masalah dapat memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku lainnya. Yang ketujuh, pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan daripada diskusi siswa. Yang ke-8, ada pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan barunya. Untuk yang ke-9, pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan barunya yang mereka miliki di dunia nyata. Untuk yang ke-10 atau yang terakhir adalah pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk belajar terus-menerus meskipun pembelajaran pendidikan formal telah berakhir. Adapun kelemahan dari model pembelajaran tersebut ialah manakala siswa tidak minat atau merasa enggan mencoba karena menganggap bahwa masalah yang mereka hadapi sudah dipecahkan. Yang kedua, keberhasilan model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, tanpa pemahaman atau pengetahuan mengapa siswa berusaha memecahkan masalah yang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang ingin dipelajari. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.